2 Timotius pasal yang kedua mulai ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dasar yang diletakkan Allah itu kokoh dan teguh, dan materainya Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berhenti sampai ayat di sini dulu. Harusnya kita, setelah kita ini menjadi orang yang lahir baru, orang percaya, kita harusnya berdiri kokoh, kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, meninggalkan semua kejahatan. Memang tidak ada orang yang langsung percaya Tuhan, langsung lahir baru, hidupnya benar, itu tidak ada. Melalui proses, melalui pembentukan, melalui permukaan yang ada, seperti lagu tadi, seperti bejana, dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, baru kita mengalami perjalanan berjalan bersama Tuhan. Tandain ya, di 2 Timotius kita coba balik ke Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang kedua mulai. Yeremia 18 ayat yang kedua mulai. Mulai ayat pertama saja biar jelas. Pergilah, firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dan segeralah ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana, perhatikan baik-baik, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perhatikan baik-baik. Setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan itu sudah tentukan kita itu harus berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau pakai kita itu seperti yang Dia mau. Makanya setelah kita kelahiran baru itu kita harus belajar kokoh kuat di dalam Tuhan. Belajar firman sungguh-sungguh. Tidak hanya belajar firman, bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak hanya bertumbuh, kita semakin hari semakin meninggalkan kejahatan. Meninggalkan kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan kejahatan? Kita tahu bahwa itu jahat di mata Tuhan atau tidak kalau kita itu belajar firman. Belajar mengerti firman. Ketika kita belajar mengerti firman, Tuhan baru bawa kita tuh mengerti bahwa sesuatu itu jahat atau tidak. Sesuatu itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Lama-lama kita dibawa mengerti sampai ke kedalaman hati Tuhan. Sampai mengerti bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana ritme cara Tuhan itu bekerja melalui kehidupan kita. Nah, kalau kita ini sudah bertobat, sudah lahir baru, dan didapatin melakukan, sudah pelayanan, sudah berdoa, sudah puasa, dan didapatin kita ini melakukan dosa kembali, kita itu seperti bejana tanah liat, yang sudah kelihatan bagus, tapi ketika mau selesai, didapatinya retak, dan tukang tanah tadi itu, tukang periuk tadi itu membentuk dan memproses kita begitu rupa. Tukang periuknya Yesus Kristus sendiri membentuk kita begitu rupa. Tujuannya untuk satu, menurut pemandangan Tuhan, kita harus didapatin baik. Karena hidup kita itu harus melakukan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita kehendaki. Jadi setiap orang itu masing-masing ditentukan Tuhan bahwa mereka harus menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Kalau di tengah perjalanan itu gagal, Tuhan akan bentuk dan proses. Makanya dibentuk dulu. Tanah liat tidak akan menjadi tanah liat yang bernilai, yang berada di meja para raja-raja, sampai dia dibentuk, diproses, dimurnikan, dibakar menjadi suatu barang yang mulia. Baru bisa ditempatkan di mejanya para bangsawan. Kalau tidak, tanah liat itu sekedar tanah liat, dia tanah liat hanya berada di pinggir kali atau di tengah hutan. Tapi ketika tanah liat itu dibentuk dan diproses, dimurnikan, baru didapati menjadi bejana yang berguna di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-20 di 2 Timotius pasal yang kedua, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot emas
dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Jadi emas dan perak tadi dimaksudkan untuk tujuan yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi dalam kehidupan ini kita tergantung kita. Kita tuh mau milih sesuatu yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau sekedar menjadi orang Kristen. Kalau kita mau hanya sekedar menjadi orang Kristen, kita itu menjadi perabot yang kurang mulia. Tapi kalau kita ini mau menyucikan diri, menguduskan diri, bayar harga di hadapan Tuhan, hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, belajar bergaul dengan Tuhan, tujuannya terakhirnya kita itu didapatin Tuhan menjadi bejana yang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Hal jahat itu apa aja? Hal jahat itu bukan hanya berdasarkan perbuatan saja, kelihatan di perbuatan kita. Tapi yang di dalam hati kita itu seringkali jahat di mata Tuhan. Kalau kita ini dapatin jahat di mata Tuhan, kita itu menjadi perabot yang kurang mulia. Dipakai juga tuduhan hal yang kurang mulia juga. Tapi kalau kita menyucikan diri dari semua kejahatan, sakit hati, benci, dendam, pemberontakan, melawan pemimpin, marah-marah, tukang bohong, tukang nipu, tukang gosip, tukang fitnah, malas berdoa, penjina, kumpul kebo, atau apapun juga lah, nilep uang orang, nggak mau balikin, sombong, semuanya perbuatan jahat itu ada di Galatia pasal yang kelima. Kalau kita mau meninggalkan segala sesuatu kejahatan, karena setiap orang itu jahat, ada niat jahat di dalam hatinya. Setelah dia lahir baru, setiap kejahatan itu diproses dan dimurnikan. Makanya semakin hari, semakin kita memurnikan diri, baru jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, harus dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia juga. Bapak Ibu, bedanya orang Kristen yang sekedar jadi orang Kristen dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bayar harga di hadapan Tuhan, yang memiliki kesungguhan dan ketetapan hati yang benar-benar mau benar mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu kelihatan dari hasil akhir apa yang dipercayakan Tuhan. Kalau kita semakin menyucikan diri, menguduskan diri, hidup kita akan dipakai untuk perkara yang mulia. Kita akan ditempatkan di deretan orang-orang yang bisa dipercayakan pekerjaan yang mulia. Hal yang ajaib dan besar Tuhan akan percayakan. Tapi kalau kita ini sekedar menjadi orang Kristen, minggu ke gereja, menjalankan rutinitas agamawi seperti biasa, tapi tidak memiliki kedekatan dan hubungan keintiman dengan Tuhan, sampai mengerti cara Tuhan bekerja, bagaimana ritmenya Tuhan bekerja, kita akan dipakai untuk hal yang kurang mulia. Nah, kekristenan itu harusnya dipakai Tuhan, didapatin Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar asal-asalan saja. Sebab itu jauhkanlah nafsu orang muda. Yang muda-muda harus menjauhkan. Kenapa nafsu orang muda? Orang muda dipenuhi dengan gairah, hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan, segala macam lah. Itu godanya pada orang muda. Karena biasanya yang baru muda-muda ini biasanya mudah terjebak oleh keinginan hawa nafsunya sendiri. Semakin kita semakin dewasa di dalam Kristus, lama-lama kita itu semakin matang. Tingkah laku, sikap kita itu dipikirkan secara matang, mau bertindak juga lebih hati-hati. Kalau orang muda biasanya gerusa-gerusu, sembrono, dan serampangan. Semakin kita mengenal dewasa di dalam Kristus, biasanya kita itu dibawa menjadi orang yang lebih kalem, lebih tenang, lebih cool, lebih berhikmat dan bijaksana. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Apa itu hal bodoh? Yang menimbulkan kita jengkel dan marah, jauh lebih baik dihindarin. Mungkin kita kesel dongkol, jauh lebih baik dihindarin. Supaya apa? Kita itu didapati menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Terus 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, apalagi saya ini. Kemarin saya marah-marah dengan orang yang nelpon, nagih yang nggak ada urusannya dengan saya marah sekali.
dan melibatkan beberapa orang di gereja, dan saya mengamuk sekali sama orang ini. Nah, kayak begini saya harus belajar ngontrol diri, mengendalikan diri. Saya kasih kesaksian dulu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, dalam minggu ini, minggu lalu sebenarnya, saya itu punya saya itu beli aset dengan nyicil ke pihak bank. Dan itu kita nyicilnya selama 10 tahun. Sebenarnya tahun 2023 itu selesai, tapi karena ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan tolong, akhirnya kita bisa lunasin minggu kemarin. Jadi kita itu hari ini tidak punya hutang ceritanya, bebas. Nah, kebetulan selama sebulan lebih ini, sekarang udah masukin hari yang ke-26, saya itu membahas tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Saya itu bahas tentang berkat. Pokoknya orang Kristen itu harus hidup berkat. Bapak Ibu mesti dengerin di YouTube saya. Saya sudah ngomong ini hidup berkelima dalam Kristus itu sudah hari yang ke-26. Dan hari ke-26 ini saya itu sedang membahas hutang. Hari ini saya upload di YouTube. Saya sedang membahas hutang. Nah, kebetulan kenapa saya membahas hutang? Puji Tuhannya hutang kami itu sudah lunas. Dan kemarin saya itu ke bank bersama istri saya ngambil surat-surat kami yang menjadi jaminan di bank. Karena kita nyicil sama developer ke bank. Nah, hari ini surat itu udah ada di tangan kami. Nah, kebetulan saya juga membahas tentang hutang kami kebetulan lunas. Saya membahas tentang kehidupan berkelimpahan di dalam Kristus selama sebulan ini. Dan tidak disangka-sangka, saya percaya itu semua pekerjaan setan. Ada andil alih setan di dalamnya. Ada manifestasi pekerjaan setan yang saya tahu ini benar-benar setan itu kurang ajar sekali. Ketika kami benar-benar lunas hutang, tiba-tiba karena ada seseorang punya hutang, sebenarnya nggak ada hubungannya, nama saya juga nggak direkomendasikan di bank tersebut, saya juga nggak punya hutang di bank tersebut, istri saya juga punya hutang di bank tersebut. Tiba-tiba ada seorang penagih hutang nelpon ke gereja, menghubungin salah seorang, nelpon dan lapor kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala telepon saya, Pak ada yang nyariin Bapak. Ketika dia ngomong seperti itu, saya pikir, karena saya semalaman itu doa semalaman, saya bersemalaman nggak tidur, saya baru tidur jam 7, terus bangun jam 9 buka HP, ada WA, Bapak, saya hubungin Bapak susah, terus saya telepon, katanya ada orang yang hubungin Bapak, katanya urgent. Saya pikir paling jemaat minta dikonselingin, karena udah biasa jemaat ngomong urgent-urgent, ternyata minta dikonselingin. Saya telepon, ternyata dari pihak bank tertentu nelpon, mau nagih hutangnya orang lain, bukan saya. Nah, itulah yang kok kejadiannya beruntutan begini, saya berpikir ini. Dan dia, itu kejadian beberapa hari yang lalu, dia terus neror, terus nelpon terus, dan kemarin saya marah. Setelah kami pulang dari bank, kami ngambil surat dari bank, dia nelpon dan marah, ngomong jelek-jelekin saya, pokoknya melibatkan banyak hal. Akhirnya saya marah sama dia. Terus akhirnya saya blokir semua, karena saya pikir saya nggak ada hubungannya dengan orang itu, ngapain mesti tanggepin. Nah, ternyata dia marah, telepon kepada beberapa orang di gereja, ngomong yang enggak, ya biarin saja. Dan saya percaya ketika saya ini sudah selesai ngomong tentang saya sendiri sudah bebas hutang, istri saya bebas hutang, dan saya ngajar tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus, berjalan dalam berkat Tuhan, dan kebetulan bahas hutang. Hari ini saya upload di YouTube bahas tentang hutang. Benar-benar kejadian orang nelpon ngurusin hutang. Nah, dalam kondisi seperti ini ada damai sejahtera dalam hati saya, dan saya tetap harus bersikap seperti seorang hamba Tuhan. Meskipun kemarin saya terjebak untuk marah karena saya udah keterlaluan sekali. Saya marah sekali sama orang tersebut. Dan puji Tuhan hari ini dia nggak telepon, tapi telepon sama Pak Gem, dan Pak Gem sudah konfirmasi ke pihak bank karena sudah terlalu jauh ngomongnya orang ini dan mencemarkan gereja, terutama gereja kita. Ini orang sangat kurang ajar sekali menurut saya. Puji Tuhannya saya ini sudah jadi hamba Tuhan. Kalau belum jadi hamba Tuhan, pasti orang itu saya cari sampai kemanapun, sampai ketemu saya akan cari ini orang. Puji Tuhannya saya itu sudah diubah Tuhan, bertobat. Karena ada hati nurani dalam hati saya, dan ada Roh Kudus di dalam saya, ada damai, makanya saya enjoy aja senang. Saya bilang sama istri, relax saja, kita tenang saja, orang kita nggak punya kesalahan. Dan saya percaya, ketika kita ini dipulihkan Tuhan, dan mengambil keputusan benar di hadapan Tuhan, hidup benar, seperti yang Tuhan mau. Apa yang kita lakukan itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Selalu setan tidak suka, dan selalu setan akan bikin
masalah, bikin problem. Nah, waktu kita dibawa ke dalam proses peremukan seperti tanah liat yang diremukkan oleh tukang priok itu, reaksi kita itu harus seperti Tuhan bereaksi. Jangan kita malah gegeran, ribut, geger dengan hal yang nggak penting-penting banget. Kalau kita ini reaksi kita itu salah, kita bereaksi salah dengan satu masalah, nanti kita akan diperhadapkan masalah yang sama sampai kita mengalami kemenangan dengan masalah tersebut. Makanya tukang priok tadi kalau didapatin prioknya sudah jadi nih, tapi nggak tepat seperti yang diinginin, dia akan hancurkan, diremukkan lagi sampai benar-benar menjadi priok atau barang yang seperti yang dia mau loh. Kita pun kalau didapatin Tuhan ini tidak seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, kita akan diremukkan. Bapak Ibu, saya nggak ngerti kelemahan Bapak Ibu. Saya tahu kelemahan saya di mana. Kalau saya nggak lulus dalam kelemahan, contohnya kelemahan saya gampang bereaksi dan marah gitu. Kalau saya nggak lulus, Tuhan terus akan perhadapkan masalah yang mirip-mirip seperti itu sampai saya bereaksi benar seperti yang Tuhan mau. Kalau saya punya kelemahan dalam hal apapun juga, dan saya masih gagal sampai hari ini, saya percaya Tuhan akan proses bentuk dan remukkan sampai saya benar-benar mengalami kemenangan. Bapak Ibu juga pasti akan diizinkan Tuhan, diproses Tuhan untuk hal yang seperti itu sampai Bapak Ibu mengalami kemenangan. Hari ini Bapak Ibu memiliki kelemahan apa? Saya tidak tahu kelemahan Bapak Ibu, yang tahu Bapak Ibu sendiri. Mungkin hatinya gampang baper, gampang tersinggung, gampang marah, gampang panas hati, gampang benci, gampang dendam, atau gampang panik, khawatir, stres, atau apapun juga lah, kelemahan Bapak Ibu masing-masing berbeda. Kalau Bapak Ibu tidak sampai mengalami kemenangan dalam proses pembentukan itu, Bapak Ibu akan terus dibawa Tuhan, dibentuk terus, diremukkan terus, seperti tanah liat tadi, sudah jadi barang setengah jadi, tapi tidak sempurna. Tuhan pasti remukkan lagi. Barang siapa, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Jadi ada kemauan hati. Selama hati kita itu nempel kepada Tuhan dan kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, mau hidup benar, Tuhan pasti bentuk kita, Tuhan pasti remukkan kita, Tuhan pasti proses kita begitu rupa sampai kita didapati menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapannya. Makanya kalau terjadi segala sesuatu, lebih baik jangan bereaksi dulu, pelajarin dulu, tenang dulu, izinkan Tuhan bekerja dulu. Jangan-jangan kalau kita bereaksi malah reaksi kita salah dan malah membuat kita itu gagal dalam proses pembentukan Tuhan. Kita akan mengalami pengulangan-pengulangan terus sampai didapati kita sempurna, didapati menjadi barang yang mulia, nanti dipakai untuk tujuan yang mulia juga. Kalau kita menyucikan diri, kita dipakai untuk tujuan yang mulia juga. Bapak Ibu, hidupnya hari ini pengen dipakai Tuhan, pengen diberkati, pengen diurapi, pengen memiliki kuasa yang powerful dan otoritas. Perkataan Bapak Ibu memiliki otoritas dan kuasa. Bapak Ibu ngomong A terjadi A, ngomong B terjadi, mendoakan apa saja terjadi seperti apa yang didoakan. Bapak Ibu memiliki powerful dan otoritas. Bapak Ibu harus menguduskan diri mulai hari ini, menyucikan diri dari semua kejahatan yang di dalam hati. Bapak Ibu kemarin sudah bahas tentang kejahatan di dalam hati. Kalau kita ini melakukan kejahatan yang secara fisik kita lakukan tuh, semua orang bisa lihat dan kita bisa telak-telak bisa lihat loh. Bahkan kita bisa ditegur orang-orang di sekitaran kita. Mungkin istri, suami, pasangan hidup, atau anak-anakmu kalau kita melakukan real kelakuan pekerjaan jahat, pasti ditegur. Tapi kalau kejahatan itu timbulnya masih di dalam hati, dan itu jahat di mata Tuhan loh. Karena pemberontakan pertama kali terjadinya bukan pemberontakan langsung pemberontakan dalam hati. Lucifer ngomong dari dalam hatinya masih muncul, itu sudah Tuhan ketahui. Nah itu kan semua kejahatan yang di dalam hati kan semua orang nggak tahu. Yang tahu kan diri kita. Bagaimana kita bisa memurnikan hati kita? Kalau kita ini mau menyucikan diri, menguduskan diri, belajar firman dalam kebenaran, sampai kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan yang sempurna, baru kita itu ngerti. Oh, kalau ada yang jahat dalam hati kita itu kita tahu persis, dan itu kita harus tinggalkan supaya kita itu benar di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai untuk tujuan yang mulia. Dipakai untuk yang mulia. Saya ulangi lagi. Tanah liat hanya sekedar jadi tanah liat yang tidak akan menjadi bejana yang mulia. Sampai dia dibentuk, diproses, dimurnikan, dibakar dalam perapian, dalam suhu tertentu. Benar-benar baru
didapati menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Tanah liat itu berada di dalam mejanya para bangsawan. Dan saya percaya proses ini akan terus berlanjut dalam kehidupan kita sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Karena Tuhan mau didapatin kita itu menjadi bejana-bejana yang mulia, bukan bejana yang remeh-temeh yang gak berguna. Kita harus didapati menjadi bejana yang mulia dan dipakai untuk tujuan yang mulia juga. Bapak Ibu mau menjadi apa hari ini? Kedepannya Bapak Ibu mau jadi seorang Kristen model seperti apa? Kalau Bapak Ibu kedepannya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang biasa, ya lakukan aja seperti hari-hari kemarin. Laku jam doamu, jam penyembahanmu, jam kehidupanmu, kelakuan karaktermu sama aja seperti yang kemarin. Pasti tahun depan juga akan menuai hal yang sama. Tapi kalau kita tuh mau menyucikan diri, melakukan hal lebih di atas rata-rata, kita mau hidup benar, benar-benar melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita mau dipakai lebih dengan tujuan yang mulia. Lakukan lebih di atas rata-rata. Bapak Ibu, 2021 ini akan menjadi seperti 2020 kalau Bapak Ibu melakukan hal yang sama seperti tahun kemarin. Tapi 2021 masih ada semester terakhir ini, kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menikmati bersama Tuhan dan kita melakukan hal-hal besar kalau Bapak Ibu melakukan hal yang di atas rata-rata untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita tuh melakukan sama setiap hari, tapi kita merindukan hasil yang berbeda, itu namanya orang edan atau orang gila. Istilah dunia itu insane. Orang insane artinya orang yang ingin hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama terus. Tidak berubah dari hari ke hari. Nah, hari ini kita mesti ambil keputusan nih. Jam doa kita mesti ditambah, pengertian atau firman ditambah lagi, perkataan, ucapan bibir, dan kita itu harus dijaga baik-baik supaya kita itu semakin hari semakin dipakai, memiliki otoritas dan kuasa. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Saya percaya kita ini semua adalah orang yang diurapi Roh Kudus, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita semuanya adalah dipakai untuk perkara-perkara ilahi ke depannya. Dan saya percaya ada kuasa ilahi yang tinggal di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan kita bekerja melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, saya percaya otoritas dan kuasa dan pengaruh kita itu akan diberikan tambahan. Toh kalau ada orang jahat sama kita, orang mau berniat jahat atau melakukan kejahatan sama kita, tidak usah pusing, Tuhan pasti bela kok. Karena apa? Ada Tuhan dalam diri kita, kita nggak terlalu pusing. Bapak Ibu, ambil keputusan yang benar hari ini. Pilih yang benar, lakukan yang berbeda di atas rata-rata. Kalau kita mau dipakai untuk tujuan yang lebih mulia dan pekerjaan yang lebih mulia lagi, lakukan di atas rata-rata dari sebelumnya. Lakukan lebih di atas rata-rata. Biar Tuhan memakai hidupan kita. Bukankah semua orang Kristen itu ingin dipakai Tuhan? Bukankah semua orang Kristen ingin diberkatin Tuhan? Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan itu dimulai dari keputusan kita untuk memilih meninggalkan semua kejahatan yang di dalam hati kita. Atau kita simpan kesalahan orang lain. Kita jengkel. Bapak Ibu, sebenarnya kalau secara daging itu saya marah dengan orang bank yang nelpon itu. Saya ingin marah, saya ingin temuin, saya ingin damprat habis. Tapi di sisi lain saya harus bersikap dan berkelakuan seperti Tuhan. Saya harus belajar mengampuni dan melepaskan pengampunan untuk orang ini. Saya serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Kalau saya yang bekerja, nggak sepowerful Tuhan yang bekerja. Nanti kalau Tuhan yang bekerja karena dia udah mempermalukan, udah bikin kacau, bikin keributan, nanti kan Tuhan pukul sendiri. Tuhan lebih bikin parah, lebih parah seperti yang sebenarnya nggak perlu lah didoain seperti ini. Tapi orang kayak begini memang diizinkan Tuhan. Biar pada hari Tuhan diselamatkan, biar tubuhnya diserahkan pada iblis, biar tahu rasa. Seperti doanya Paulus, orang-orang model kayak begini. Diomongin baik-baik nggak bisa. Diomongin manis-manis nggak bisa. Serahkan tubuhnya pada iblis, pada hari Tuhan dia diselamatkan. Pasti dihajar. Bagian kita dulu bersikap seperti Tuhan. Menjaga hati kita yang benar, bersikap benar itu nggak gampang. Ketika saya dipersalahkan orang lain. Ketika saya dituduh melakukan ini itu yang saya sendiri tidak ada hubungannya itu. Sikap hati saya itu seperti apa? Awalnya saya ingin benar-benar marah, saya marah. Karena saya udah trauma berhubungan dengan debt collector. Karena saya sendiri beberapa tahun lalu kita memiliki usaha yang rugi dan nilainya itu miliaran, nilainya gede sekali.
Dan saya punya hutang dengan pabrik. Nah, orang pabrik, orang finance-nya nelpon saya untuk nagih hutang itu aja saya udah bikin shock. Puji Tuhannya kita udah selesaikan. Tahun lalu kita udah hutang kita dengan beberapa perusahaan udah selesai. Nah, karena jadi itu ini hari orang debt collector atau orang bank atau pihak manapun juga yang hubungin kita yang kita sendiri tidak punya hutang di dalamnya, itu yang bikin saya marah. Bikin saya kesal. Nah, harusnya sikap saya pun juga harus bersikap seperti Tuhan loh. Tidak boleh bersikap seperti saya mau loh. Kalau saya mau dipakai dalam perkara yang lebih besar, mulut saya dipakai memiliki urapan dan otoritas, saya bersikap seperti Tuhan loh. Dan itu tidak gampang buat saya. Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Mungkin ngelihat pasanganmu melakukan hal yang sama terus tidak berubah-berubah. Reaksimu seperti apa? Ngelihat anakmu, mulutmu ngomong apa ketika mereka melakukan kesalahan? Atau melihat orang lain, bosmu, anak buahmu, melakukan yang salah. Kira-kira kamu reaksimu seperti apa? Nah, kalau kita mau dipakai Tuhan dalam perkara-perkara ini dengan tujuan yang lebih mulia, lebih berotoritas, memiliki pengaruh yang besar, pasti kita harus menguduskan, menyucikan diri. Mempersiapkan diri untuk menjadi bejana yang lebih mulia lagi. Mempersiapkan diri untuk dibentuk dan diproses Tuhan. Karena barang-barang yang mulia pasti dipakai tujuan yang mulia. Tidak mungkin berlian ditaruh di telapak kaki. Tidak mungkin. Pasti ditaruh di tempat-tempat yang mulia. Dan dia tetap mulia namanya. Adanya. Karena dia sudah mulia dari asalnya. Kita pun harus mengizinkan Tuhan mengoreksi di dalam hati kita selama ini. Benar nggak sikapku selama ini? Benar nggak perkataanku? Benar nggak pikiranku? Ini kita mesti benar-benar kembalikan sesuai dengan frekuensinya Tuhan. Biar seirama senada dengan Tuhan mau. Baru hidup kita ini akan dipakai dalam perkara-perkara yang ajaib dan mulia. Dan tentunya bukannya sekedar kita ingin dipakai. Kalau hidup kita sekedar ingin dipakai Tuhan, keledai juga dipakai Tuhan. Orang buta juga bisa dipakai Tuhan, orang kusta juga bisa dipakai Tuhan. Ayam pun bisa dipakai Tuhan. Tapi kita bukannya sekedar ingin dipakai Tuhan, tapi kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita harus didapati menjadi orang yang difavoritkan Tuhan, orang yang dicintai Tuhan sungguh-sungguh, orang yang berbeda. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini lihat kejadian kemarin mengerikan kan, hari ini sudah mereda, COVID sudah mereda, lumayan mereda. Sampai hari ini kita diberikan nafas hidup sehat, tidak kena sakit penyakit. Mungkin beberapa orang yang pernah kena COVID dan sekarang sudah sembuh. Mungkin kena penyakit dan sembuh. Dan hari ini sehat. Sedangkan di tempat lain orang udah ngap-ngapan, mau napas saja susah. Dan kita bisa tinggal di tempat enak, tidur di tempatan ruangan ber-AC, kita pakai mobil bagus, kita bisa makan enak. Tuhan punya tujuan dan maksud dalam hidup Bapak Ibu. Harusnya kita itu bisa memberikan, mendedikasikan hidup kita itu di hadapan Tuhan lebih. Bukannya sekedar hidup, tapi hidup kita dengan semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dalam diri kita itu harusnya kita pakai hidup kita itu lebih lagi untuk menyenangkan Tuhan. Bukan yang lain. Bukan untuk memuaskan ego dan harga diri kita. Memuaskan amarah dan emosi kita. Kita harus belajar memikirkan hati Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Mau ngapain lagi sekarang? Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngejar apa hari ini? Mau ngejar jalan-jalan? Di mana-mana ada virus yang mengerikan, bisa mematikan. Dan mutasinya lebih mengerikan hari ini. Bayangin, orang yang kena virus masuk rumah sakit itu biayanya itu besar sekali. Dan hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, berkat, nikmat, segala macam yang Tuhan berikan secara powerful dalam kehidupan kita. Harusnya kita menjadi orang yang tambah hari tambah mencintai Tuhan. Mau ngejar apa? Mau ngejar kekayaan? Ya memang kita harus bekerja untuk menghidupi semua kebutuhan kita. Kita membiayai kebutuhan kita dan kita bisa menggaji karyawan, sopir, dan pembantu kita. Kita harus bekerja yang lebih baik. Tapi itu bukan tujuan utama. Pekerjaan kita sebagai alat untuk kita bisa untuk mempermuliakan Tuhan. Pekerjaan kita sebagai alat penyembahan kita. Kita menyembah melalui pekerjaan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi orang lain. Mau ngejar apa? Mau ngejar nama tenar. Mau ngejar apa? Dihormatin orang lain. Tidak perlu. Semuanya sia-sia. Hari ini yang kita kejar adalah kita didapatin menjadi bejana yang mulia untuk tujuan yang mulia. Supaya menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain.
Hari ini semuanya terbukti. Orang yang punya kekayaan nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang punya duit, nama tenar, nama besar pun nggak bisa ngapa-ngapain. Duduk manis di rumah. Kalau Tuhan suruh kita duduk manis di rumah, stop ngapa-ngapain. Artinya kita mesti belajar berendam dalam hadirat Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan itu penting. Itu pengalaman pribadi masing-masing kita dengan Tuhan di kamar doa kita. Ini tidak bisa diajarin, ini nggak ada metodenya, ini nggak ada rumusnya. Ini masing-masing personal harus mengalami Tuhan secara pribadi. Baru kita akan dibawa dalam pengenalan, kita akan mengalami kepenuhan Kristus dan hidup kita perlahan-lahan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nikmatin, diproses, dibentuk. Kalau mengalami kelemahan, hati-hati dengan kelemahanmu. Jangan sampai kelemahan itu terulang terus dan kita tidak pernah naik level, nggak pernah lulus dengan ujian. Sampai kita benar-benar mengalami pemurnian dan izinkan Tuhan memurnikan hati kita mulai hari ini. Dan kita sama-sama nantikan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dapat menjadi orang kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu bisa orang lain hari ini berada di ruang ICU dan ngap-ngapan. Dan kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa dengarkan firman Tuhan, kita bisa makan, nonton TV. Bayangin, bukankah Bapak Ibu menjadi orang yang diproteksi Tuhan dan dijagai Tuhan? Disayangin Tuhan. Dikasihi Tuhan. Hari ini loh, Bapak Ibu bisa mendengarkan tanpa kekurangan satu apapun, menikmatin berkat, semua berkat yang Tuhan berikan. Bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Bukankah itu bukti kasih karunia Tuhan? Bukankah itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini dan mengasihi kita? Dan kita bukan hanya berhenti sampai situ, kita harus sampai mengejar menjadi orang yang dikasihi Tuhan, difavoritkan Tuhan, dan pasti hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. God bless you.